Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 8. Kami akan membahas materi pertemuan 6 mengenai struktur dan desain organisasi. Berikut adalah nama-nama dari kelompok 8. Struktur organisasi adalah pola tentang hubungan antara berbagai komponen dan bagian organisasi. Desain organisasi merupakan proses perkembangan hubungan dan penciptaan struktur untuk mencapai tujuan organisasi. Unsur kunci yang terlibat dari proses pembuatannya sendiri ada 6. Yang pertama, spesialisasi kerja. Dari dasar katanya sendiri, tugas dibagi ke pekerjaan terpisah. Tiap tahap dikerjakan oleh individu berbeda. Overspesialisasi dapat menimbulkan ketidakekonomisan manusia dari kebosanan, kelemahan, tekanan, mutu rendah, ketidakhadiran yang meningkat, dan turnover yang lebih tinggi. Yang kedua adalah departementalisasi. Hampir sama dengan spesialisasi dengan menempatkan bersama individu dengan keterampilan, pengetahuan, dan orientasi sama sehingga koordinasi di dalam area fungsional sama dengan spesialisasi mendalam. Departementalisasi dibagi dua juga berdasar fungsi. Lini produk, geografis, proses, dan pelanggan. Kekurangannya komunikasi rendah lintas fungsi, duplikasi fungsi, dan terbatasnya tentang tujuan utama organisasi. Contoh, kantor cabang mana, divisi dalam himpunan atau perusahaan. Yang ketiga, rantai komando. Garis kewenangan kontinu dari paling atas hingga paling bawah, kaya mandor, bawahan mandor, dan kuli. Yang keempat adalah rentang kendali. Jumlah karyawan yang dapat secara efektif dan efisien disupervisi oleh manajer. Pengaruh yang mempengaruhi rentang kendali antara lain keterampilan manajer, karakteristik karyawan dan pekerjaan yang dilakukan, kompleksitas tugas, kedekatan secara fisik dengan karyawan, dan standarisasi tugas. Yang kelima adalah sentralisasi dan desentralisasi. Sentralisasi keputusan dipusatkan ke satu titik. Desentralisasi lebih ke pembuatan keputusan diberikan kepada manajer terkait. Yang keenam adalah formalisasi pekerjaan dalam organisasi distandarisasi dan sejauh mana perilaku karyawan dipandu dengan aturan dan prosedur. Formalitas tinggi lebih memiliki batasan-batasan bagi karyawannya dalam pekerjaannya. Organisasi dibagi menjadi dua macam, yaitu organisasi formal dan organisasi non-formal. Organisasi formal harus mempunyai anggota dan tujuan bersama yang jelas. Selain itu, harus terdapat struktur organisasi yang dihuni oleh orang-orang yang menunjukkan kedudukan, wewenang, dan tanggung jawab yang berbeda-beda. Contoh dari organisasi formal yaitu seperti himpunan mahasiswa. Organisasi non-formal hampir sama seperti organisasi formal, namun tidak harus memiliki kedudukan dan wewenang yang lebih mendetail. Contoh dari organisasi non-formal yaitu seperti kelompok arisan. Menurut Hicks, organisasi dibagi menjadi organisasi primer dan organisasi sekunder. Organisasi primer menuntut keterlibatan secara lengkap, pribadi, dan emosional anggota serta karakteristik karyawan. Sementara organisasi sekunder memuat hubungan yang bersifat intelektual, rasional, dan kontraktual keserupaan tugas. Desain organisasi umumnya terdiri dari dua, yaitu tradisional dan kontemporer. Pada desain tradisional terdapat struktur sederhana, yaitu berupa departementalisasi rendah, matang kendali lebar, kewenangan sentralistis, dan formalisasi yang sedikit. Kemudian juga ada struktur fungsional, yaitu departementalisasi berdasarkan fungsi,
operasi, keuangan, sumber daya manusia, serta penelitian dan pengembangan produk. Pada desain kontemporer terdapat struktur tim, yaitu keseluruhan organisasi dibentuk dari kelompok kerja atau tim yang dikelola mandiri oleh karyawan. Selain itu juga ada struktur matriks dan proyek, yaitu spesialis untuk departemen fungsional yang berbeda ditugaskan untuk bekerja pada proyek yang dipimpin manajer proyek. Anggota atau peserta matriks biasanya memiliki 2 manajer. Bentuk desain organisasi terbagi menjadi 4. Yang pertama adalah organik, yaitu organisasi yang di dalamnya terdapat tingkat formalitas dan sentralisasi yang rendah, serta diperlukan pelatihan dan pengalaman untuk melakukan tugas pekerjaan. Yang kedua adalah sebagian besar organik, yaitu formalitas dan sentralisasi yang diterapkan berada di tingkat moderat. Ketiga, mekanistik, yaitu tingkat formalisasi atau sentralisasi tinggi, pelatihan atau pengalaman kerja sedikit dan tidak terlalu penting, serta komunikasi bersifat vertikal dan tertulis. Yang keempat, sebagian besar mekanistik, yaitu formalisasi dan sentralisasi pada tingkat moderat, adanya pelatihan-pelatihan yang formal atau wajib, cakupan kontrol yang bersifat moderat, serta terjadi komunikasi tertulis maupun verbal. Saya akan melanjutkan dengan materi macam-macam organisasi. Di sini organisasi akan dikelompokkan kembali menjadi berbagai macam hal sesuai dengan latar belakang maupun caranya organisasi terbentuk. Yang pertama antara lainnya adalah berdasarkan proses pembentukannya. Organisasi dibagi menjadi 2, yaitu organisasi formal dan organisasi informal. Organisasi yang formal adalah organisasi yang dibentuk secara sadar dengan tujuan tertentu. Sedangkan organisasi informal yaitu organisasi yang terbentuk tanpa disadari sepenuhnya dengan tujuan yang tidak sepenuhnya juga. Lalu, ada yang berdasarkan kaitannya dengan pemerintah, yaitu organisasi dibagi menjadi 2 lagi, menjadi organisasi resmi dan organisasi tidak resmi. Yang resmi ini dibentuk dan ada hubungannya dengan pemerintah pastinya, sedangkan yang tidak resmi tidak ada hubungannya dengan pemerintah dan mungkin dibentuk juga oleh pihak lain. Organisasi juga dibedakan berdasarkan skala atau ukuran. Terdiri dari organisasi besar, sedang, dan kecil. Untuk berdasarkan tujuan sendiri, organisasi dibagi menjadi 2 juga, yaitu menjadi organisasi masyarakat dan juga organisasi bisnis. Organisasi masyarakat ini merupakan organisasi sosial yang tujuan utamanya melayani kepentingan umum tanpa perhitungan untung dan rugi. Sedangkan organisasi bisnis sesuai dengan namanya, organisasi yang didirikan untuk tujuan komersil dan semua tindakannya bermotifkan laba. Pengelompokan terakhir dari organisasi menjadi berdasarkan bagan. Yang pertama ada bentuk segitiga vertikal. Di bentuk segitiga vertikal ini, pemegang kekuasaan paling tinggi akan berada di puncak segitiga, dan pemegang kekuasaan yang lebih rendah akan ada di bawahnya dan semakin di bawahnya. Lalu bentuk kedua agak mirip dengan yang pertama, yaitu segitiga horizontal. Bedanya, pemegang kekuasaan tertinggi akan ada di sebelah kiri, dan semakin ke kanan akan kekuasaannya itu lebih rendah. Dan yang terakhir, ada bentuk lingkaran di mana manajemen yang memiliki kekuasaan paling tinggi berada di tengah dan dikelilingi oleh yang lebih rendah kekuasaannya.